Nah, sekarang saya coba mengantarkan dulu sedikit tentang dasar teori ilmu di dalam Al-Quran. Setelah Ustaz Deden memberikan contoh kasus, begini, supaya kita benar dan ilmiah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau ada yang saya tanya di antara kita, misalnya tentang, tolong dong siapa yang tahu, dua hal. Tolong dong siapa yang tahu warna-warni burung merak? Ya, itu satu. Atau pertanyaan yang kedua, tolong dong siapa yang bisa ngasih tahu? Kan selalu kalau kita bicara burung atau ayam sama telur duluan mana gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, sebelum ada ayam dan sebelum ada telur, gitu. Jadi sebelumnya apa gitu? Kan biasanya pertanyaan filsafatnya itu, sebelum ada bumi, sebelum ada jagat raya ini apa yang ada sebelumnya? Kan gitu selalunya pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nah, kalau yang pertama tadi mungkin banyak yang bisa jawab. Nah, yang menjawab-jawab ini saya mau nanya. Kok Anda tahu sih burung merak itu seperti gambaran yang ada dalam benak Anda? Ya iyalah. Kenapa? Ya saya pernah lihat. Nah, gitu misalnya. Oh, jadi Anda itu ngerti, tahu gara-gara melihat. Jadi pernah pengalaman melihat. Ini yang disebut dengan teori empiris diantaranya. Ya, diantaranya. Tahu berdasarkan pengalaman. Ini namanya al-ilm at-tajribiyah. Gitu. Al-ilm at-tajribiyah. Ya, at-tajribi. Gitu. Al-haqaiq atau al-haqiqah at-tajribiyah misalnya. Al-ilm at-tajribi atau al-haqiqah at-tajribiyah. Yang kedua, misalnya ditanya lagi, sebelum ada ayam apa dulu? Telur. Sebelum ada telur, ada ayam. Sebelum ada ayam, telur lagi, nanti gak selesai-selesai. Terus kalau ditanya, oke, sebelum ada ayam dan sebelum ada telur, apa dulu? Mulai manusia mencari teori-teori makhluk hidup. Kira-kira sampai di mana akal manusia menemukan sebelum ada ayam nih, sebelum ada telur, kira-kira apa dulu sampai jadi itu semua? Ada yang bisa bantu saya nggak kira-kira? Mulai mikir kan? Mulai mikir nih. Iya juga ya. Dari apa ya bahannya? Itulah nanti ketika ditemukan dasar ilmiahnya, Ustaz Deren kira-kira bisa bantu menjawabkan nggak? Kalau saya bisa jawab, Ustaz. Apa tuh? Pakai surah Al-Anbiya ayat 30. Ya, nah itu langsung loncat. Minal ma'i kulla syai'in hayyin. Nah, Ustadz Dede langsung loncat pakai ilmu Quran. Itu namanya al-haqaiq al-mutlaqah. Langsung percaya gitu ya. Jadi sumber ilmiah yang memiliki otoritas. Itu sumber otoritas. Padahal kan harusnya akal dulu ya. Tadi kan baru empiris. Ada kebenaran akal, contohnya Muhammadiyah sama NU. Dalam menentukan besok udah Ramadan belum. Ya kan gitu. Siapa Muhammadiyah punya teori. Melihat dengan ilmu kan gitu. Ya istilahnya. Bukan berarti NU nggak pakai ilmu. Dua-duanya pakai ilmu pasti. Ya. Tentang hisab dan ru'yat gitu kan. Yeah. Tapi saya mau bilang istilahnya doang. Sebetulnya NU juga pakai teori ilmu. Jadi melihat dengan ilmu. Contohnya gini Ustaz Deden, ini lucu waktu saya masih kuliah di Madinah. Apakah besok sudah masuk 1 Syawal? Yang ditanya ulama yang buta. Kalau ulama yang buta ini bilang sudah, berarti nggak pakai
royat bilain, empirik. Nah, beliau punya orang kan di sudut-sudut yang untuk melihat dengan teleskop, melihat dengan mata, punya teori-teori. Tetapi kan dia orang yang dipercaya. Jadi bercandanya kita kok kita nih ya, yang melek tergantung sama yang buta ya. Itu karena kekuatan ilmunya kan dia kan. Iya. Kekuatan ilmunya beliau punya otoritas seperti itu. Ini ceritanya Bin Baz waktu di Saudi dulu ceritanya. Karena beliau sudah buta sejak umur 16 tahun kan. Ceritanya begitu, tetapi gara-gara buta itulah hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, ya, dan menguasai banyak kitab. Dan dia nggak pernah minta sembuh setelah itu. Ya, dia berterima kasih kepada Allah karena pada akhirnya dibutakan untuk tidak melihat yang lain kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tetapi begini, saya ingin katakan, berdasarkan hasil pemikiran, muncullah namanya al-haqa'iq al-aqliyah. Kebenaran yang ditentukan berdasarkan akal. Nah, yang Ustaz Deden tadi lakukan langsung tinggi. Langsung al-haqa'iq al-mutlaqah gitu ya. Itu namanya sumber-sumber authority yang memiliki otoritas mutlak gitu. Nah, itulah 3 proses kita mendapatkan ilmu kan. Nah, di dalam Al-Quran nih Ustaz Deden, sekarang kita masuk. 3-tiganya itu kan semua diaktifkan oleh Al-Quran. Iya. Ya, nah gini. Yang tadi Ustaz Deden jelaskan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Mata suruh melihat, telinga sudah mendengar. Kan biasanya gini, saya yakin. Kenapa Anda yakin? Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Oh, itu pengetahuan berdasarkan melihat. Enggak, saya nggak tahu tuh. Saya dengar pakai kuping saya sendiri kok Anda ngomong kayak gitu. Oh, dia berani bersaksi gara-gara pernah mendengar. Jadi pengetahuan berdasarkan ya secara empiris dan ada bukti-bukti lapangannya begini dan ini repetitif berulang-ulang sering terjadi seperti ini. Tapi ada juga yang bersifat akal. Al-Quran juga menganjurkan manusia untuk berakal kan, menggunakan akalnya. Tetapi ini yang paling penting. Kita harus tunduk pada kebenaran Al-Quran. Jangan sampai gara-gara akal belum nyampe, nggak mau percaya sama Al-Quran. Banyak nggak kayak gitu Ustaz Deden? Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Bahaya itu. Iya. Kenapa? Ya gampang sekali kalau di dalam Al-Quran gambarannya. Gini misalnya. La tudrikul absar. Wa huwa yudrikul absar. Katanya, wa ma'rifatu birru'yah muhalun li'annahu yara wa la yura. Gitu. Melihat Allah dengan mata biologis mustahil. Kenapa? Karena Allah bisa melihat kita, ya, dan Allah tidak bisa dilihat. Itu butuh keyakinan itu. Kalau enggak nanti pengen kayak Bani Israel, pengen ngelihat Tuhan juga. Arinallaha jahratan gitu. Nanti minta diperlihatkan mana Tuhan gitu. Padahal ya akhirnya celaka sendiri dia kalau minta ngelihat Tuhan. Ya bingung. Kalau orang yang ingin melihat Tuhan bingung kalau dijawab Tuhan di belakang kamu. Dia bingung dia ya, karena nggak punya mata belakang ya. Karena di belakang nggak ada mata. Nggak ada mata spion juga gitu. Jadi kalau dia menoleh berarti tetap aja di belakang dia. Pindah arah di belakang lagi. Ya, yang kedua, manusia itu dikatakan tahu karena ada contoh. Biasanya ada permulaan. Ini contohnya begini nih. Kalau ini contoh anak-anak melihat capung, ya Tuhan itu hebat ya. Kenapa Tuhan itu hebat? Kok bisa bikin capung kayak helikopter ya? Tuhan bisa lo bikin capung kayak helikopter, kan gitu. Loh kok jadi Tuhan nyontek sama helikopter? Bukannya si helikopter yang nyontek sama Tuhan. Tapi ini kan bahasa anak-anak kan. Maksud saya,
bagaimana mungkin akal kita akan sampai pada kebenaran absolut Allah dan kebenaran absolutnya Al-Quran kalau laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa muhalun aidan ayyakuna lahu mithal. Karena Allah tidak ada contohnya, maka jangan pernah membuat perumpamaan untuk Allah. Jangan coba-coba mencarikan contoh buat Allah karena tidak pernah ada contohnya. Jadi kalau ingin meyakinkan diri tentang Tuhan, jangan coba-coba cari contoh Tuhan. Karena laisa kamitslihi syai'un. Karena apa? Karena kebenaran ilmiah biasanya akan gampang menerima kalau ada contohnya kan. Dan semua yang manusia lakukan sebetulnya nyontek dari Tuhan. Yang kita sebut misalnya temuan baru. Apa istilah kerennya? Penemuan baru apa istilahnya? Inovasi. Yang kita sebut inovasi pun sebetulnya pada akhirnya nyontek sama Tuhan. Saya pernah ajak misalnya anak saya jalan-jalan ke Ancol tuh SeaWorld ya. Dan ada kan akuarium tuh. Akuarium kecil, ikannya tuh indah banget. Saya suruh coba hitung ada berapa warna ikan itu. 1, 2, 3, 4, 5 berapa gitu. Sekarang kalau saya berpikir saya lain. Ngapain juga kita repot-repot bikin kombinasi warna ya. Kombinasi warna yang Allah buatkan, ciptakan lewat ikan yang indah-indah itu luar biasa. Ini kombinasinya apa nih? Biru, magenta, kuning gitu ya. Tapi kalau kita lihat perpaduan bagaimana keindahan hewan, warna-warni ikan yang Allah ciptakan di akuarium itu, harusnya para desainer fashion atau para ahli-ahli desain grafis tinggal nyontek aja kalau mau paling indah. Nah, sahabat-sahabat pemirsa yang berbahagia, ini sekedar menggambarkan tentang secara sederhana, yang namanya pengetahuan itu kita tuh tahu kalau pakai contoh ya, pakai misal ya. Nah, puncaknya adalah mustahil Allah itu ada sekutu baginya. Ini tujuan berilmu nih, nanti puncak berilmu itu adalah kalau pada akhirnya kita mengakui wahdaniyatullah. Kenapa? La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bagaimana mungkin Allah itu punya sekutu sementara dia satu-satunya untuk disembah dan untuk ditaati. Artinya kalau membaca ayat ini la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kalau orang itu berilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka berilmulah sesungguhnya Allah itu tidak ada sesembahan selain dia. Kalau kita pelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dengan detail, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Kenapa? Ya karena Allah ingin cuma dia satu-satunya yang disembah. Dan untuk itu saya diperintahkan. Dan saya ingin menjadi orang yang pertama yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang nanti sudah pada puncak ilmu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ternyata semua yang kau ciptakan ini enggak ada sia-sia satupun. Yang kau ciptakan ini ternyata hanyalah jembatan-jembatan ilmiah agar aku senantiasa menghamba kepada Engkau saja, agar aku tidak menyekutukan Engkau dengan sesuatu apapun di dunia ini. Kira-kira begitu, Ustaz Deden. Iya, Masya Allah. Makanya siapapun kita yang sedang belajar, baik itu belajar sains atau belajar yang lain, maka
tak lain aktivitas kita belajar itu sedang mengamalkan ayat tafakur ini, sedang mengamalkan ayat yang menganjurkan kita berpikir tentang alam, berpikir tentang bumi, tentang semesta, dan tentang manusia. Niatkan itu, maka pada akhirnya hasil penelitiannya pun juga akan bermanfaat untuk dunianya juga akhiratnya. Karena makin bertauhid nantinya, lebih yakin daripada orang yang tidak meneliti.